Halo sahabat PU, di hari pertama lomba LKS SMK Bujang Lomba Wall and Floor Tiling ini, saya mau ajak para sahabat PU semua untuk masuk ke dalam area lomba. Bersama juri juga di samping saya ini ada Vivi. Bu Vivi atau Bu Vidya Damayanti dari Sunpower. Ya. Kita lihat ke dalam sambil kita ngobrol-ngobrol sama beliau tentang keramik ya, atau tentang lomba yang sedang kita laksanakan ini. Ayo kita langsung ke dalam sahabat PU. Oke, Bu Vidya, ini kan sudah kesekian kalinya ya ikut gabung di penjurian bidang lomba wall and floor tiling. Dari pihak Ibu sebagai produsen atau pembuat keramik, apa pendapatnya terkait dengan lomba seperti ini, Bu? Kita sangat apresiasi sih Pak, makanya kita year by year kita berusaha untuk ya kalau bisa kita ikut involve dong dalam kegiatan ini gitu. Dan baru kali ini kan kita juga bisa masukin produk gitu untuk sponsorshipnya. Jadi memang kegiatan seperti ini kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung karena selama ini ya kalau misal kita ngomongin soal skill pemasangan tiles, itu biasanya dianggapnya kayak ya udah pasang tiles aja gampang kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kan banyak skill-skill yang memang harus dipelajari lebih lanjut, kayak misal jenis-jenis tiles itu pemasangannya itu juga berbeda teknis, pemotongan terutama, terus habis itu kayak jenis-jenis first take, terus ukuran tiles yang sebelumnya kecil sekarang makin besar. Nah, skillnya adik-adik ini kan juga makin diasah semakin sini. Nah, ngomong-ngomong jenis keramik, memang keramik itu ada jenis-jenisnya atau mungkin para sahabat itu juga perlu tahu nih. Di lapangan kan sekarang berkembang ada granite tile, ada yang menyebutnya homogeneous tile, ada keramik. Itu apa sih bedanya? Itu semua Bu Vidya bisa jelaskan mungkin Bu Vidya? Sebenarnya kalau untuk yang homogeneous tile itu dia adalah salah satu dari jenis granite tile. Jadi granite tiles itu dia ada tile yang berglaze dan ada yang non glaze. Nah, homogeneous tile ini maksudnya ke non glaze. Jadi bedanya di lapisan permukaannya aja kayak gitu. Tapi kalau untuk yang granite tiles dan keramik itu memang beda. Dari material, kemudian proses pembakaran, bahkan untuk proses pada waktu pemasangan, dan kadang adesifnya pun juga beda yang digunakan seperti itu. Oh gitu. Nah, kalau yang Sunpower berikan di lomba ini termasuk keramik atau granite tile ini Bu Vidya nih? Kalau ini termasuknya keramik, cuman ya jadi kalau kita bilang jenisnya adalah keramik B3, cuman upgrade-nya kita sudah white body, jadi udah nggak red body lagi. Loh, setahu saya nih sebagai awam nih, biasanya kalau keramik itu kan identik dengan belakangnya merah kayak genteng gitu ya. Betul. Ini tapi masih masuk kategori keramik seperti ini. Keramik. Gitu. Jadi sebenarnya kategori dia keramik atau granite tiles itu masuk di penyerapan air, suhu bakar, dan juga kekuatannya. Jadi kalau seandainya untuk yang keramik B3 ini penyerapan airnya itu lebih dari 10%. Nah, kalau yang granite tiles itu kurang dari 0,000 sekian persen. Seperti itu. Jadi makanya karena ini kategorinya masih B3, pada waktu pemasangan itu tetap harus ada proses perendaman atau tetap harus ada airnya, Pak. Terutama kalau pakai adukan semen sama pasir. Tapi kalau sudah yang instan, perekat instan, itu memang nggak perlu. Berarti ini masih masuk kategori keramik dan baiknya sebelum pemasangan harus tetap ada perendaman. Oh gitu. Baik, ukuran berapa ini Bu Vidya? Ini 30-60. 30-60 ya. Yang kita gunakan 30-60 dan kebetulan juga kita kasih beberapa variasi biar ada movementnya. Karena ini kita sebut koleksinya sebagai wall tile set. Jadi wall tile set itu dia ada dekoratifnya dan juga ada base tile-nya. Ini ada dua jenis keramik. Memang dibuat satu set atau bagaimana? Sudah diciptakan memang untuk dipasangkan atau bagaimana? Iya, memang kita create untuk dipasangkan, sehingga kalau misal diinstal di dinding kamar mandi atau bahkan kadang-kadang untuk backsplash dapur pun juga banyak yang suka mixing motif kan sebenarnya. Jadi kalau misal di kamar mandi itu kan pasti 3 sisi, kalau sama semua kan kadang orang
suka kayak kurang ya, terlalu betul sih. monoton gitu kan. Akhirnya kita create untuk pasangannya, yaitu yang dekoratifnya. Tapi boleh juga dong kalau kita di lapangan mau matchingin antara jenis ini dengan yang lain. Boleh, Bisa aja kan ya? Bisa sah aja. Oh gitu. Nah di sini kan sahabat PU di LKS ini untuk pemasangan keramik ini baik dinding maupun lantai itu dipasang dengan sistem tipis. Sistem tipis itu pemasangan keramik dilakukan dengan perekat mortar atau perekat khusus keramik sahabat PU. Ya. Jadi tidak pakai adukan semen pasir. Namun di lapangan keramik ini juga bisa ya dipasang pakai semen pasir bisa, pakai perekat khusus keramik juga bisa ya. Betul. Karena tadi waktu saya lihat adik-adik ini ketika memasang itu memang sudah tidak dilakukan perendaman. Jadi tekniknya ini sudah betul. Oke. Gitu. Kemudian satu lagi Bu Vidya, ini kan wall and floor tiling ya. Jadi dari sisi pembuatannya, apakah ada bedanya antara keramik dinding dengan keramik lantai? Nggak ada. Tidak ada. Nggak Berarti ini dipasang di lantai pun sebenarnya nggak masalah? Nggak masalah. Oh. Bisa aja. Yang membedakan hanya di keramik dan granite tiles, itu aja. Jadi keramik dinding, keramik lantai, biasanya di kotak-kotakan jenisnya itu biasanya Pak. Kalau mungkin ada brand-brand lain yang menyebut ini sebagai keramik dinding, ada yang menyebut ini sebagai keramik lantai, itu biasanya lebih di ketebalan. Jadi meskipun sama-sama B3 atau keramik kategorinya, tapi kalau ketebalannya dia hanya sekian mili, misal 5 mili atau 4 mili, itu akan dikategorikan sebagai keramik dinding karena dikhawatirkan ketika dipasang di lantai dia terlalu tipis untuk menahan beban. Nah, kalau yang keramik lantai, kalau brand-brand tertentu yang dibedakan gitu ya, nah itu biasanya memang ketebalan untuk keramik lantai ini dia lebih tebal dibandingkan sama yang untuk keramik dinding. Biasanya paling enggak minimal lah 7 mili. Gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian ini 30 kali 60 kurang lebih. Di pasaran itu mungkin awam atau masyarakat awam tahunya kan satu dus keramik adalah 1 meter persegi. Apakah pasti seperti itu atau beda-beda? Beda-beda Pak. Jadi kalau di pasaran itu rata-rata 30-60 itu isinya 5 atau 6. Oh 5 atau 6, Ya. bisa 5 keping, bisa 6 keping gitu. Betul. Ya? Nah, cuman memang kita sendiri untuk di Sunpower Ceramics untuk yang Sunglaze atau yang kategori keramik ini satu box isinya 5 keping. Kalau untuk yang granite tilesnya meskipun ukuran 30-60 itu 8 keping. 8 keping. Iya. Jadi berapa meter tuh sahabat? 8 keping jadi belum 1,44. 1,44 Iya. kayak ukuran 60 kali 60 Betul, ya. 60 kali 60 1,44. dibagi 2. Jadi belum tentu ya sahabat PU kalau mau beli granit atau keramik di lapangan pastikan dulu satu dusnya itu berapa meter persegi ya, Ya. seperti itu. Nah, perlu sahabat PU ketahui juga bahwa di sini keramik-keramik tersebut itu dipotong-potong dan dipotong manual. Di sini peserta diwajibkan untuk memiliki kompetensi atau keterampilan untuk memotong keramik tersebut dengan potongan lengkung, kemudian dengan potongan lurus dan juga dengan potongan miring-miring. Juga pemasangan keramik di sini itu dilakukan pada permukaan dinding, permukaan lantai, ya, di mana di situ ada beberapa jenis sambungan, diantaranya sambungan Versteck ya, yang 45 derajat ketemu 45 derajat diketemukan jadi 90 derajat, atau di lapangan biasa disebut juga dengan adu manis seperti itu ya tukang menyebutnya. Ada juga sambungan yang numpuk seperti itu. Ada juga kalau di apa istilah industrinya apa Bu? Kalau setahu saya sih ada yang namanya bull nose dan step Ya, nosing bull nose. seperti itu. Bull nose, Betul step seperti nose. itu ya. Betul, Bu? betul. Oke, yang biasanya ada di terap tangga itu kan? Betul, kalau di terap tangga rata-rata bull nose. Kalau sebenarnya nosing-nosing yang lain itu ada, cuman biasanya diterapkan untuk top table kayak shark nose, kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Ya sudah, mungkin itu saja sahabat PU diskusi ringan kita bersama dengan Bu Vidya Damayanti dari Sunpower. Doain ya LKS ini berjalan dengan lancar supaya SDM muda kita ini, nanti alumni-alumni dari LKS ini ke depan bisa menerapkan ilmu dan pengalamannya di luar ya untuk dipersembahkan untuk masyarakat luas sahabat PU. Mungkin ada pesan-pesan buat dari Bu Vidya untuk perlombaan ini untuk anak-anak misalnya. Semangat membangun. Oh, semangat membangun. Sunpower create to inspire. Thank you sahabat PU, thank you. SMK, Bisa. SMK, Hebat. vokasi kuat, LKS